Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Ratu Entok ya, yang beberapa hari yang lalu viral karena menghina foto agama Kristen ya, yaitu Tuhan Yesus. Foto Tuhan Yesus di ejek-ejek ya. Dan kali ini kabar terbarunya ditangkap paksa oleh polisi. Wah, ini kabar gembira juga buat kita ya. Ayo kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Kalian tahu berita terbaru? Ya. Ratu Entok dijemput paksa oleh polisi. Keren. Opung Parbela sangat mengapresiasi kinerja Polda Sumut, luar biasa. Iya betul, apresiasi. Terima kasih juga untuk teman-teman di HBB, teman-teman di PBB, teman di Gamki, dan juga beberapa organisasi massa lainnya yang mendorong Polda Sumut untuk menangkap Ratu Entok. Betul. Bahkan banyak sekali. Jangan menyerupai perempuan. Rambut harus dicukur. Bisu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Woi, cukur woi. Cukur. Ya. Saya ketua dari RSDP Kabupaten Toba yang bernama Leni Marlina Rimbalang. Saya meminta kepada Bapak Polda Sumatera Utara, kepada Bapak Sigit Kapolri, kepada semua instansi polisi supaya Ratu Entok yang ada di media sosial yang telah menghina Tuhan Yesus Kristus dan mencemarkan nama baik dan menista agama, kami selaku dari RSDP tidak terima. Mohon Ratu Entok segera ditangkap. Apakah Bapak Ibu setuju? Mohon ditangkap. Mohon ditangkap. Sekali lagi. Mohon ditangkap. Keren ya. Semangat kali kau Pung, padahal yang kau lawan perempuan. Ternyata baru tahu aku, dia itu separuh laki-laki separuh perempuan. Makanya banyak kali netizen yang mempertanyakan, nanti kalau di penjara dia masuk penjara laki-laki atau perempuan. Karena apa? Serba salah. Dimasukkan ke penjara perempuan, aslinya laki-laki. Dimasukkan ke penjara laki-laki, habis nanti kena gosa. Apalagi yang udah berpuluh-puluh tahun dalam penjara, yang udah nggak pernah menikmati rasanya. Sebentar lagi Ratu Entok berubah menjadi Raja Entok. Udah aku bilang dari kemarin, Indonesia ini kita usahakan tidak boleh ada namanya untuk tempat bagi penista agama. Tidak boleh ada tempat bagi intoleran. Tidak boleh ada tempat bagi rasis. Nggak boleh. Kita fair dong, ya kan? Kenapa Ahok kemarin masalah menista agama, masalah memplesetkan ayat, dia masuk penjara, kau enggak? Sementara Ahok gubernur, kau bukan. Oh sebentar, kau ratu ya. Entok. Mana coba dulu kalau misalnya disimulasi atau dibikin rekonstruksi, masih berani nggak kau gini-gini kan muncungmu itu? Di foto Tuhan Yesus itu gini-gini. Makanya ku bilang, jangan sekali-sekali bermain-main dengan pria berambut gondrong. Memang
betul, umat Kristen itu penuh dengan kasih. Tapi maaf, pengacaranya enggak. Aktivisnya enggak. Ya, orang-orang LSM-nya enggak. Mengampuni tetap mengampuni, memaafkan tetap memaafkan. Tapi bahasa yang sekarang itu selalu trending adalah memaafkan boleh, tapi proses hukum tetap berjalan. Kau dengarkan pesan-pesanku beberapa hari yang lalu, udah kau kemas-kemas kian bajunya. Ini biar tahu kalian, sudah kau perhatikan, banyak yang laporan DM sama Opung Parbelak. Kemarin live dia, sedikit pun tidak ada itikadnya untuk minta maaf. Gak ada. Malah nantang-nantang. Bahkan dia juga biar tahu kalian, seperti seolah-olah mengajak beberapa yang katanya influencer sih. Katanya influencer untuk membacking dia. Apa kekuatan influencer? Kami berdiri berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ya, berdasarkan hukum yang berlaku. Influencer. Kalau memang sudah tegas-tegas melanggar hukum, tindak, proses, selesai. Si Ento ini harusnya gentle dia. Jangan dia minta pembelaan lagi kepada apologet yang akan membackup dia. Ini kalau kalian mengedukasi tentang agama kalian boleh. Di sini semakin dia di backup, semakin perpecahan antar agama terjadi. Saya yakin itu. Ya. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas ada simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Ento ini mengeles, kau Ento, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama, dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini gak boleh lepas, ya apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? 3. Ya udah, jadi kau kan sudah menengok kakak kan, tunggu semurni dari hati sebenarnya kakak di penjara. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Nasib lagi buruk sama kakak. Itu aja kakak bilang. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu. Tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Makanya aku bilang kau, lawyer pun kau lawan-lawan. Pemuka agama pun kau lawan-lawan. Karena apa? Dari kemarin ini video-videonya ini, kau perhatikan ya. Kemarin itu aku hanya laporan saja yang ku dengar ya. Tapi ku tengoklah memang ini selalu membeda-bedakan dan juga selalu menimbulkan gap antara agama yang satu dengan agama yang lain. Apalagi ini terjadi di Medan. Tahu kau kota Medan itu adalah kota yang heterogen, bukan homogen. Orangnya di dalamnya adalah orang-orang yang selalu menghargai, saling menghormati, dan selalu mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau mau kau kalau mau kau eksis dengan dengan menggunakan agama, dengan menjelek-jelekkan agama, bukan di sini tempatnya. Pergi kau ke Yaman. Pergi kau ke Bangladesh. Pergi kau ke Sri Lanka. Itu tempatmu. Ya. Tapi bukannya bilang apa, jujur saja, aku salut juga ini ya melihat kawan-kawan yang berjuang di HBB. Tepuk tangan dulu untuk Horas Bangso Batak. Dan juga teman-teman yang ada di PBB, Pemuda Batak Bersatu. Dan juga ada di GAMKI, ya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan tahu kalian, ternyata bukan hanya elemen-elemen atau organisasi-organisasi yang bernafaskan Kristen yang menolak
dengan tindakannya Ratu Entok ini. Ternyata banyak public figure dan banyak juga influencer-influencer lainnya yang beragama Islam yang tidak setuju dengan tindakan si Ratu Entok. Ya, ingat itu, dimanapun kau tinggal Ratu Entok, mana tahu kau nanti sudah dewasa dan sudah menjadi laki-laki sejati. Kau berusahalah hidup berdampingan dengan orang yang lain beragama denganmu. Begitu didatangi kau mengirput. Pas lagi live kau keluar-keluar. Kapunduang. Itu makanya, jadi netizen ya, kalau yang kepengen tahu dia ada di dalam penjara laki-laki atau wanita, datang aja langsung ke Polda Sumut ya. Nanti aku nyusul. Karena aku juga penasaran. Makanya kau, waktu dulu sekolah belajar pempek, jangan cabut. Waktu belajar kau biologi mengenai hormon, dominasi antara hormon laki-laki dengan perempuan, jangan cuma di situ aja kau duduk tenang. Itu harus kau cerna. Ini ndak ilmu agama kau tinggalkan, ilmu biologi kau terapkan. Itulah susahnya ya, punya punya orang-orang yang seperti, bukan punya sih. Kalau aku sih nggak memiliki, dia nggak merasa memiliki. Ya, inilah susahnya kalau ada orang-orang yang intoleran tinggal di sekitar kita. Susah. Udah ku bilang sama kau Ratu Entok, ya kan, dari kemarin udah ku ingatkan kau, hati-hati, rumahmu udah banyak yang ngintip. Walaupun kau tinggal di pelosok-pelosok yang namanya penista agama, bagi kami yang haus darah ini, cepat kau kena tangkap. Karena mendidih darah kami mendengarkan kau. Ya, jadi ku bilang sama kalian ya, mana tahu ada agama-agama tertentu yang didiskreditkan, didiskriminasikan oleh kelompok lainnya, kasih tahu sama Bung Parbelan. Biar sama-sama kita viralkan. Terima kasih juga ya untuk teman-teman konten kreator dimanapun kalian berada, khususnya konten kreator yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara, yang sudah menyuarakan untuk menangkap Ratu Entok sehingga sehingga banyak yang ngetek Polda Sumut. Ribuan rumah yang ngetek Polda Sumut, termasuk Opung Parmela. Makanya Polda Sumut bergerak. No viral, no justice. Tapi mungkin Polda Sumut masih mendalami kira-kira apa saja yang termasuk dalam unsur penistaan agama, kan begitu ya. Tapi ya itu dia, yang namanya sebuah tindakan intoleran, tindakan seperti itu mau didalami tidak didalami, angkat dulu. Itu dia ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Bekasi, minta maaf. Walaupun perjuangan di sana belum selesai, tidak sampai tuntas, karena yang bersangkutan mengajukan damai. Gimana mau dibilang ya, beda sama tempat kami ini bos. Udah aku bilang dari kemarin, ini Medan nggak berlaku materai 10.000. Di Bekasi Selatan laku materai, Tangerang Selatan mungkin laku materai 10.000, di Parepare mungkin juga laku materai 10.000, tapi tidak di Kota Medan. Tegas-tegas ku bilang ya. Makanya ku bilang ini perlu ditiru ini sama pemerintah yang lainnya, sama aparat kepolisian yang ada di wilayah hukum lainnya. Gerak cepat dong seperti Polda Sumut. Ya, itu yang harus kita apresiasi. Jadi teman-teman ya, dan juga aku dengar kemarin itu ada katanya apologet. Aku nggak mau menyentuh ke sana ya. Ini hati-hati kau ya. Aku nggak perlu sebutkan namanya.
yang menyatakan bahwasannya kau bilang kau itu apologet dari agama tertentu. Kau katakan kalau terjadi apa-apa sama Rutentok, maka kalian memulai perang. Itu kau bilang kan? Hati-hati, kau bukan berhadapan dengan kami, kau berhadapan dengan kepolisian. Ya? Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Tuhanmu dipotong, sarap. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucluk. Yang itu tuh, yang pakai masker warna hitam, masih ada rekamannya sama aku. Diam kau situ. Maunya kau sebelum membela orang, kau pastikan dulu dia laki-laki atau perempuan. Casingnya boleh perempuan. Sudah jelas-jelas namanya Alfian. Alfian apa namanya itu? Memang laki-laki kali, maco kali nama aslinya. Nama Ratu Entok, Ratu Felisa, Ratu apa? Aduh, kalian itu jujur aja lo ku bilang, tobatlah kalian, tobat. Maaf ya, kami bukannya tidak menghormati orang-orang dengan kelainan jiwa tertentu. Tapi kalian harus tahu bahwasanya langkah yang kalian ambil itu dilarang oleh agama. Agama apapun melarang. Laki-laki lah, perempuan lah. Jadi kan kami yang kasihan laki-laki ini. Kami kira lah perempuan, rupanya laki-laki. Udah terlanjur jatuh cinta, rupanya laki-laki. Itu kan kalian itu melakukan pembohongan publik. Jadi kita doakan saja supaya jangan terjadi lagi di Kota Medan, jangan terjadi lagi di Sumatera Utara, jangan terjadi lagi di tanah tercinta kita di bumi Indonesia Raya, hal-hal yang merupakan termasuk dengan intoleransi, rasis, dan juga intimidasi dalam jenis apapun. Ini menjadi pelajaran ya. Ini menjadi pelajaran ya. Jangan sampai ada terulang sekali lagi hal-hal seperti ini. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Aku hanya berpesan pada kita semua ya. Jangan pernah lagi jangan pernah lagi kita itu melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain ya. Terserah kalian lah. Kalau kalian udah terlanjur membeli produknya Ratu Entok, terserah kalian. Ya, aku nggak punya hak juga menyuruh untuk memboikot. Enggak. Pakai kalian. Ya, itu dia. Ada soalnya bukannya bilang apa. Ada netizen yang berkata katanya, jangan lagi mau ke sana. Jangan lagi mau beli produknya. Karena dia rajin juga live ya kan. Kalau itu suka-suka hati kalian lah. Aku sendiri juga nggak pernah aku beli produknya itu. Jadi nggak ada juga ruginya sama aku. Oke, bravo Forli, bravo HBB, bravo PBB, bravo Gamki, bravo juga warga Medan, bravo juga untuk seluruh warga
Indonesia. Salam NKRI harga mati. Oh gitu, terkait Ratu Ento ya, pembahasan hubung gimana menurut kalian ya? Wah, senang sekali kita dengarnya kalau memang ini beneran. Bahkan sempat saya lihat di media sosial ramai sekali papan bunga dari kalangan manapun ya, mengucapkan semangat terima kasih pada Polda Sumut ya kan, Ratu Ento semoga dikasih hukuman yang setimpal ya. Wah, semua pada semangat ya, semua pada antusias. Ini harus sesuai ya hukumannya, ancamannya, ya kan? Ini supaya menjadi efek jerah, supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini, ya kan? Oh gitu, sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat.